Berikut saya akan menjelaskan flowchart yang ada di dalam sistem perpustakaan. Pertama, user akan melakukan login. Nah, setelah melakukan login, sistem akan menampilkan menu personal atau kelas. Nah, setelah di menu personal atau kelas, sistem akan menampilkan input jenis anggota dan kode anggota data kelas. Nah, setelah menginput jenis anggota dan kode anggota, sistem akan menampilkan menu yang ada di sistem perpustakaan, yaitu ada menu peminjaman saat ini, menu memesan, dan menu sejarah peminjaman. Nah, jika user memilih menu peminjaman, maka akan dialihkan ke menu ini, yaitu menu peminjaman. Di menu peminjaman ini, sistem akan jika user memilih menu peminjaman, maka sistem akan menampilkan database dari peminjaman, yaitu tampilkan data peminjaman. Nah, di dalam menu data peminjaman ini terdapat dua menu, yaitu input kode buku dan hapus peminjaman. Nah, jika user memilih input kode buku, maka akan dialihkan ke peminjaman buku. Nah, jika user tidak jadi meminjam buku, maka akan dikembalikan lagi ke menu data peminjaman. Nah, jika user jadi meminjam buku, maka sistem akan menyimpan data pada tabel transaksi akan selanjutnya proses selesai. Jika jika user memilih menu hapus peminjaman, maka sistem akan menampilkan hapus data pada tabel transaksi. Dan jika user memilih tidak jadi menghapus peminjaman, maka dikembalikan lagi ke menu tampilkan data peminjaman. Nah, jika jadi menghapus, berarti prosesnya selesai. Nah, dan selanjutnya di menu tadi kan ada 4. Nah, jika selanjutnya user memilih menu peminjaman saat ini, maka akan dialihkan ke sini. Nah, selanjutnya di menu peminjaman saat ini, sistem akan menampilkan data peminjaman saat ini. Di menu data peminjaman saat ini terdapat menu perpanjang atau dikembalikan. Nah, di menu perpanjang atau kembalikan ini, user disuruh memilih lagi. Nah, jika user memilih menu perpanjang, maka akan dialihkan ke menu perpanjang dan pinjaman. Nah, di sini ada perpanjangan dan peminjaman. Nah, jika tidak jadi memperpanjang, akan dikembalikan lagi ke menu tampilan data dan peminjaman. Nah, jika user ini ingin melakukan perpanjangan, maka di perpanjangan pinjaman, maka dialihkan lagi ke menu simpan pinjaman. Selanjutnya, sistem akan mengupdate tanggal pengembalian tabel transaksi dan sistem akan menyelesaikan prosesnya. Nah, di menu perpanjangan atau kembalikan lagi terdapat menu selanjutnya, yaitu menu kembalikan buku menghitung denda. Di menu dikembalikan ini, sistem akan menampilkan kembalikan buku dan menghitung denda. Dan selanjutnya jika user memilih jika user ingin mengembalikan buku, maka selanjutnya sistem akan menampilkan menu kembalikan buku dan menghitung denda. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan menu batalkan pengembalian. Nah, jika user memilih menu batalkan pengembalian, proses selanjutnya yaitu sistem akan menampilkan ubah selalu pada tabel transaksi dan masukkan data. Nah, selanjutnya eh, menu ketiga yaitu ada menu memesan. Nah, jika user memilih menu memesan, maka langsung akan dialihkan ke menu memesan. Nah, di menu memesan ini
sistem akan menampilkan data pemesanan buku. Nah, proses selanjutnya yaitu sistem akan menampilkan pinjam buku atau dihapus. Nah, jika user memilih menu peminjaman buku, maka sistem akan menyimpan data pada tabel transaksi. Nah, jika user ingin menghapus data pada tabel pemesanan, maka dialihkan ke menu hapus data pada tabel pemesanan. Nah, di menu keempat yaitu sejarah peminjaman. Jika user memilih menu sejarah peminjaman, maka akan langsung dialihkan ke menu sejarah peminjaman. Nah, di menu sejarah peminjaman ini, sistem akan menampilkan data histori peminjaman. Nah, dan prosesnya akan selesai. Sekian dari penjelasan flowchart yang ada di sistem perpustakaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan tentang ERD atau Entity Relation Diagram terkait dengan sistem perpustakaan yang sudah kami buat. Oke. Di ERD ini merupakan suatu hubungan antara kelas 1 dengan kelas-kelas yang lainnya. Di ERD sistem perpustakaan ini terdapat beberapa tabel. Nah, masing-masing tabel ini berelasi antara satu dengan tabel lainnya. Contohnya di sini pertama ada tabel kelas, kemudian memiliki atribut seperti wali kelas, keterangan, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada tabel usulan, kemudian tabel transaksi, tabel koleksi buku, tabel penerbit, tabel rak buku, tabel asal buku, kemudian tabel bahasa, tabel buku, eh, tabel admin, reservasi, tabel anggota, tabel siswa, dan tabel mapel atau mata pelajaran. Oke, jadi masing-masing tabel yang terdapat dalam RD sisa perpustakaan ini memiliki relasi antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Contohnya seperti ini, tabel admin dengan tabel transaksi. Tabel admin ini memiliki relasi one to many dengan tabel transaksi, yang dimana maksudnya itu satu admin ini dapat melayani banyak transaksi yang dilakukan oleh si user atau pengguna gitu. Selanjutnya eh, tabel koleksi berelasi dengan tabel buku. Maksudnya ini eh, banyak buku bisa mempunyai banyak koleksi gitu. Kemudian selanjutnya ada tabel penerbit dengan tabel buku saling berelasi menggunakan relasi one to many, ya, di mana satu penerbit ini bisa memiliki banyak buku. Kemudian selanjutnya tabel rak buku dengan buku ini memiliki relasi one to many. Maksudnya satu rak buku ini memiliki banyak buku. Kemudian ada tabel asal buku dengan tabel buku berelasi menggunakan one to many. Maksudnya ini asal buku itu bisa memiliki banyak buku. Selanjutnya ada tabel bahasa dengan buku menggunakan relasi one to many. Maksudnya ini satu pembaca, maksudnya satu bahasa bisa memiliki banyak buku. Selanjutnya ada tabel mata pelajaran atau mapel dengan tabel yang dimana tabel mata pelajaran ini memiliki relasi one to one dengan tabel guru. Maksudnya ini satu mata pelajaran atau satu guru ini dapat memiliki satu mata pelajaran. Selanjutnya ini ada relasi antara tabel guru dengan anggota menggunakan relasi one to one, yang dimana maksudnya ini satu guru ini dapat memiliki satu anggota atau satu kartu anggota.
Selanjutnya ada relasi antara anggota dengan siswa. Yang dimana relasinya ini menggunakan relasi one to one. Maksudnya ini satu siswa ini bisa memiliki satu anggota atau satu kartu anggota. Selanjutnya di sini anggota ini memiliki relasi dengan transaksi menggunakan relasi one to many. Maksudnya ini satu anggota ini bisa memiliki satu atau banyak transaksi begitu. Kemudian selanjutnya ada relasi antara anggota dengan usulan menggunakan relasi one to many. Maksudnya ini satu anggota ini bisa melakukan banyak usulan-usulan mengenai buku yang dibaca. Selanjutnya tabel siswa dengan tabel kelas ini memiliki relasi one to many. Maksudnya satu kelas ini bisa memiliki banyak siswa. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan ERD sistem perpustakaan. Nanti selanjutnya terkait dengan DFD level 0, 1, dan 2 pada sistem perpustakaan akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya itu Reza Bahtiar Saputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 0. DFD merupakan hubungan dan interaksi antara sistem dengan entitas terluar, bagaimana proses input dan output. DFD level 0 ini tidak mempunyai database atau data store. Baik, di sini ada 4 entitas. Yang pertama ada entitas siswa umum, kemudian entitas anggota, admin, dan kepala perpus. Siswa umum melakukan daftar anggota ke dalam sistem. Kemudian sistem akan mengeluarkan output info buku dan pengumuman. Kemudian untuk admin, admin dapat melakukan login, anggota buku, buku tamu, dan asal buku. Kemudian output dari sistem yaitu laporan peminjaman, laporan denda, laporan buku masuk, laporan data anggota, laporan data pustaka, statistik peminjaman, dan statistik pengunjung. Kemudian untuk output dari sistem ke kepala perpustakaan itu ada laporan peminjaman, laporan denda, laporan buku masuk, laporan data anggota, laporan data pustaka, statistik peminjam, dan statistik pengunjung. Kemudian untuk anggota bisa melakukan login, melihat data anggota, dan melakukan absensi. Kemudian output yang dikeluarkan oleh sistem adalah info buku, memberikan pengumuman, dan memberikan informasi peminjaman buku. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan DFD level 0 ke DFD level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Seperti ini gambar dari DFD level 1. Di sini ada dua entitas. Ada entitas siswa atau umum dan entitas admin. Siswa atau umum melakukan pendaftaran ke sistem, kemudian sistem membuat kartu anggota, kemudian sistem melakukan validasi input ke admin. Kemudian admin melakukan integrasi ke proses mengeluarkan kartu, kemudian sistem mengeluarkan kartu anggota dan siswa atau umum mendapatkan kartu anggota. Kemudian siswa menunjukkan kartu anggota ke sistem peminjaman buku. Kemudian siswa meminjam buku, lalu sistem melakukan laporan peminjaman buku ke admin. Kemudian sistem menyimpan laporan peminjaman buku ke database buku. Kemudian siswa menunjukkan kartu anggota ke sistem pengembalian buku. Kemudian siswa melakukan pengembalian buku dan sistem melakukan laporan pengembalian buku ke admin dan sistem menyimpan laporan pengembalian buku ke database laporan buku. Kemudian admin melakukan setelah
laporan pengembalian buku disimpan di database laporan buku, admin melakukan validasi denda, laporan pinjaman dan pengembalian buku. Kemudian sistem melakukan laporan sanksi atau denda yang akan diterima oleh siswa atau umum. Kemudian sistem akan menyimpan laporan denda ke database laporan denda dan menyimpan laporan transaksi ke database laporan transaksi. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan hasil pembahasan dari DFD level 1 yang sudah dijelaskan oleh Reza Bahtiar. Selanjutnya di sini ada DFD level 2 dari sistem perpustakaan, yang dimana DFD level 2 ini menjelaskan urutan proses yang dilakukan oleh si admin, urutannya secara rinci. Oke, jadi di sini ada entitas terluarnya itu ada admin. Kemudian admin ini bisa memasukkan input dan menerima output dari sistem. Oke, pertama si admin ini akan menginputkan data atau login, yaitu dengan cara memasukkan data diri kemudian ke dalam sistem. Kemudian sistem ini akan menyimpan data diri yang sudah dimasukkan oleh admin tersebut. Kemudian selanjutnya admin ini bisa menginputkan proses perubahan data di dalam sistem, yang kemudian sistem ini akan mengecek data admin ke dalam database admin. Kemudian database admin ini akan memberikan output kepada sistem bahwa data admin yang akan dirubah itu ada. Kemudian setelah dia ada, sistem ini akan melakukan proses pencarian data admin di dalam database. Kemudian si admin ini akan menerima output dari si sistem berupa perubahan data. Kemudian si admin ini akan menginputkan proses penghapusan data admin, atau dia akan melakukan proses penghapusan data yang akan dilakukan. Kemudian si sistem ini akan mencari data admin yang akan dihapus. Kemudian sistem ini, maksudnya database ini akan memberikan hasil yang sudah dicari atau hasil proses pencarian data admin yang akan dihapus ke sistem begitu. Oke, kemudian di sini ada data flow diagram terkait dengan proses pengelolaan data anggota breakdown dari DFD level 1, tapi ini masih DFD level 2. Oke, di sini ada entitas admin. Kemudian ada siswa umum. Pertama, si admin ini akan melakukan penginputan data ke dalam sistem. Yang diinputkan ini berupa data anggota. Kemudian sistem ini akan menyimpan data anggota tersebut ke dalam database atau data store. Kemudian admin juga akan melakukan perubahan data anggota apabila diminta oleh anggota tersebut. Kemudian sistem ini akan menyimpan perubahan data yang sudah dilakukan baik oleh si admin maupun si anggota ini ke dalam database atau data store. Kemudian selanjutnya yaitu si admin ini akan melakukan proses pencarian data anggota ke dalam sistem. Kemudian sistem ini akan mencari data anggota yang dicari oleh si admin ke dalam database atau data store. Kemudian jika datanya ada, si database ini akan mengirimkan pesan bahwa data anggota yang dicari itu ada kepada si sistem. Kemudian sistem akan mengeluarkan output berupa hasil pencarian data anggota ke si admin. Kemudian selanjutnya admin ini akan melakukan penghapusan data anggota apabila data anggota itu sudah lama atau sudah mengeluarkan diri.
Pertama, si admin ini akan melakukan penghapusan data ke dalam sistem. Kemudian sistem akan mencari data anggota yang akan dihapus ke dalam database atau data store. Kemudian database ini akan mengeluarkan pesan kepada sistem bahwa hapus data anggota hasil hapus data anggota tersebut. Kemudian di sini ada entitas siswa atau umum. Siswa atau umum ini bisa melakukan pendaftaran anggota baru supaya dia bisa meminjam buku di sistem perpustakaan, di perpustakaan. Kemudian data anggota yang sudah dimasukkan tadi akan disimpan oleh sistem ke dalam database sebagai data anggota baru. Oke. Selanjutnya di sini ada proses pengelolaan data buku masih berada di DFD level 2. Di sini ada entitas admin, anggota, dan siswa umum. Oke, di sini admin itu bisa melakukan pemasukan data buku ke dalam sistem, memasukkan data buku baru. Kemudian sistem ini akan menyimpan data buku baru yang dimasukkan oleh sistem itu ke dalam database. Kemudian admin ini bisa melakukan perubahan buku yang sudah dimasukkan tadi ke dalam sistem. Kemudian sistem akan menyimpan data perubahan buku tersebut ke dalam database atau data store. Kemudian admin ini juga bisa melakukan proses penghapusan buku atau penghapusan buku ke sistem. Nah, di sini ada timbal balik. Sebelum dia melakukan proses penghapusan buku, sistem ini akan terlebih dahulu mencari buku yang akan dihapus ke dalam database atau data store. Kemudian eh, sistem ini akan memberitahu atau mengirim pesan kepada si sistem bahwa buku yang akan dihapus itu ada, maka akan dihapus oleh sistem. Kemudian di sini ada entitas anggota. Entitas anggota ini bisa melakukan perubahan buku. Maksudnya perubahan buku ini perubahan buku yang akan dipinjam. Kemudian sistem ini akan menyimpan ke dalam database atau data store. Setelah itu eh, siswa umum ini bisa melakukan proses pencarian data buku ke sistem sebelum meminjam buku. Kemudian sistem akan mencari data buku yang dicari oleh siswa atau umum ini ke dalam database atau data store. Kemudian data store ini akan mengeluarkan pesan berupa data buku yang dicari kepada sistem. Selanjutnya eh, di sini ada proses lagi. Di sini ada database asal buku dan rak buku. Kemudian hmm, di sini eh, di sistem itu bisa melakukan perubahan terkait dengan asal buku, rak buku, bahasa, penerbit, dan jenis koleksi ke dalam database atau data store utamanya. Kemudian di sini ada data store lain seperti data store bahasanya menggunakan bahasa apa, kemudian penerbitnya siapa, kemudian jenis koleksinya seperti apa. Oke, eh, selanjutnya kemudian ini proses apa maksudnya DFD level 2 masih level 2 pengelolaan buku tamu. Nah, DFD level 2 pengelolaan buku tamu seperti ini, ada entitas siswa umum dan admin. Oke. Pertama, siswa ini akan menginputkan proses pemasukan data buku tamu atau dia bisa mengisi buku tamu ke dalam sistem. Kemudian sistem akan menyimpan eh, data buku tamu yang sudah dimasukkan oleh siswa ini ke dalam database atau data store. Kemudian eh, sistem akan mengeluarkan output berupa notifikasi atau pesan bahwa si siswa atau umum ini sudah berhasil untuk mengisi data buku tamu. Kemudian di sini ada admin. Admin ini bisa menginput
buku tamu, dia bisa melakukan publish data buku tamu ke dalam sistem. Kemudian eh, dia bisa membalas buku-buku tamu yang sudah dimasukkan oleh pengunjung-pengunjung yang ada. Kemudian dia bisa menghapus daftar tamu-tamu yang ada pada buku tamu tersebut. Oke, di sini ada proses publish data buku tamu. Kemudian sistem ini akan menyimpan buku hasil publish buku tamu tersebut ke dalam database atau data store. Lalu di sini ada proses balas data buku tamu. Kemudian sistem ini akan menyimpan hasil balasan buku tamu yang dilakukan oleh si admin ini ke dalam database atau data store. Lalu sistem ini akan memberikan data atau pesan bahwa data buku tamu yang dibalas tersebut pada si sistem. Kemudian di sini ada proses penghapusan data buku tamu yang ada di sistem. Kemudian dia akan disimpan ke dalam database buku tamu. Kemudian database ini akan mengeluarkan pesan bahwa buku tamu yang dihapus tadi sudah berhasil ke dalam sistem. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini ada 4 aktor. Yang pertama aktor pengunjung, member, kepala purpose, kemudian admin. Pengunjung bisa mengakses pendaftaran member, mengisi buku tamu, koleksi buku. Kemudian member bisa mengakses login member yang include dengan mengisi buku tamu, include dengan koleksi buku, include dengan meminjam buku, dan member bisa mengakses membayar denda. Kemudian kepala purpose bisa mengakses laporan peminjaman yang extend dengan data peminjaman. Kemudian admin bisa melakukan login admin, menghitung denda yang extend dengan membayar denda, kemudian data peminjaman, tambah buku dan laporan peminjaman. Include ini merupakan proses yang terjadi saat ini karena ada proses sebelumnya. Kemudian untuk extend, proses yang saat ini tidak akan terjadi jika proses sebelumnya tidak ada. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya setelah use case diagram, di sini ada activity diagram. Nah, pada activity ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, di sini ada activity sistem perpustakaan, yang dimana di sini terdapat 4 simulate. Yang pertama ada pengguna atau member, kemudian ada admin, kemudian ada sistem atau database, dan selanjutnya ada kepala perpustakaan. Pertama, sebelum menjadi member, si pengguna ini akan membuka website perpustakaan. Kemudian dia akan melakukan pendaftaran ke sistem. Kemudian sistem ini akan mengarahkan pelanggan untuk mengisi form pendaftaran dengan menginput data diri. Kemudian setelah itu si admin akan memeriksa kelengkapan dari form yang sudah dimasukkan oleh si pelanggan. Kemudian di sini ada perkondisian. Jika isian form yang dimasukkan tidak lengkap, maka si admin ini akan memberitahukan kepada si pelanggan bahwa kelengkapan isian form itu kurang. Kemudian si pelanggan ini akan memasukkan data yang kurang lengkap tersebut. Kemudian si admin akan melakukan pengecekan kembali. Nah, jika datanya sudah benar atau sudah valid, admin akan menyimpan data tersebut ke dalam database atau data store sebagai data member baru. Kemudian sistem atau database ini akan mengeluarkan informasi terkait dengan profil yang sudah dilakukan pendaftaran sebelumnya. Kemudian admin akan melakukan pencetakan kartu anggota, kemudian distempel, kemudian memberikan kartu anggota ini kepada si pengguna. Kemudian pengguna akan menerima kartu anggota. Nah, selanjutnya setelah
menerima kartu anggota, otomatis si pengguna ini akan sudah menjadi member gitu. Selanjutnya dia bisa melihat koleksi buku, kemudian dia bisa meminjam buku. Nah, di sini ada perkondisian. Jika si member ini tidak meminjam buku, maka prosesnya berakhir. Nah, selanjutnya jika dia minjam buku, maka si admin ini akan mengecek data peminjaman. Setelah melakukan mengecek data pinjaman, kemudian si adminnya akan menyimpan data peminjaman tersebut ke dalam database sebagai data peminjaman member baru. Selanjutnya si admin ini akan memberikan kartu anggota kepada maksudnya memberikan buku kepada si member. Kemudian si member ini akan menerima buku. Kemudian jika si member ini ingin mengembalikan buku, maka dia akan memberikan buku dan kartu tanda anggota kepada si admin. Kemudian admin ini akan menerima buku dan kartu tanda anggota. Selanjutnya sebelum memberikan kartu anggota, si admin ini akan terlebih dahulu mengecek data peminjaman yang sebelumnya dilakukan oleh si member gitu. Selanjutnya di sini ada perkondisian. Jika dendanya tidak ada atau tidak jatuh tempo, maka prosesnya berakhir. Jika dendanya ada, maka si admin ini akan menghitung denda yang sudah jatuh tempo tersebut. Kemudian si admin akan memberikan denda kepada si member, kemudian si member akan menerima pembayaran, maksudnya membayar denda kepada si admin. Kemudian si admin akan menerima pembayaran denda tersebut dan menyimpannya ke dalam database atau data store. Kemudian si admin ini akan mengembalikan buku dan kartu anggota kepada si member. Selanjutnya si member ini akan menerima kartu anggota tersebut, kemudian prosesnya berakhir. Selanjutnya si admin ini akan membuat laporan terkait dengan data pengembalian dan pembayaran denda yang sudah dilakukan oleh si member. Kemudian setelah membuat laporan, si admin ini akan memberikan laporan tersebut kepada kepala perpustakaan. Setelah itu kepala perpustakaan akan menerima laporan tersebut dan prosesnya berakhir. Oke, setelah activity diagram di sini ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini ada 3. Yang pertama sequence diagram pendaftaran anggota, kemudian sequence diagram peminjaman buku, dan sequence diagram pengembalian buku. Oke, pada sequence diagram pendaftaran buku dan peminjaman buku, maksudnya sequence diagram pendaftaran anggota baru dan sequence diagram peminjaman buku, nanti akan dijelaskan oleh teman kita Pak Zaki Fahri Rahman. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sequence pendaftaran member. Pertama, pengguna akan melakukan registrasi ke menu registrasi, dan selanjutnya pengguna akan melakukan pendaftaran yang selanjutnya akan mengisi data diri. Nah, setelah mengisi data diri, sistem akan mengecek validasi dari si pengguna, dan jika tidak valid akan dikembalikan ke menu registrasi. Dan jika datanya valid, database akan menyimpan data dari si pengguna tadi. Selanjutnya, sistem akan mengeluarkan kartu anggota, dan sistem akan mengeluarkan kartu anggota, dan selanjutnya admin akan mencetak kartu anggota tersebut. Selesai mencetak kartu anggota, admin akan memberikan kartu anggota tersebut kepada pengguna. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sequence peminjaman buku. Nah, pertama, member akan menginput ID password-nya ke form login. Nah, setelah menginput data, menginput ID dan password, sistem akan mengecek validasi dari ID dan password-nya. Jika tidak valid, member ini akan disuruh melakukan login ulang. Nah, dan jika datanya ID dan passwordnya valid, akan dilanjutkan ke menu utama. Nah, di menu utama tersebut akan si member ini akan melihat daftar buku. Nah, setelah member ini melihat daftar buku, member ini akan memilih buku yang seterusnya
akan diarahkan ke menu peminjaman. Nah, di menu peminjaman ini si member akan menginput data peminjamannya. Nah, setelah menginput data peminjamannya eh, akan disimpan ke database. Nah, setelah dari database si sistem akan memberikan data peminjaman tersebut kepada member. Nah, selanjutnya member akan mengambil buku yang dipinjam itu kepada admin. Nah, setelah dari admin, admin akan memberikan buku itu kepada member jika semuanya sudah selesai. Nah, setelah semuanya selesai, admin akan membuat laporan peminjaman. Baik, untuk sequence pendaftaran dan peminjaman sudah saya jelaskan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ferry Julianto. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram pengembalian buku. Yang pertama, member akan melakukan input username dan password di form login. Kemudian, sistem akan melakukan cek validasi. Jika tidak valid, maka sistem akan mengarahkan lagi ke form login dan kemudian member akan melakukan input ulang. Jika data valid, maka akan diarahkan ke menu utama dan kemudian akan diarahkan ke pengembalian buku. Kemudian member akan menginput data pengembalian, kemudian sistem akan melakukan cek peminjaman sebelumnya di database. Jika ada, pesan data peminjaman dan pengembalian akan ditampilkan ke sistem. Kemudian sistem akan melakukan cek denda. Jika denda tidak ada, maka proses akan berarah ke sini, yang dimana admin akan membuat laporan. Jika denda ada, maka admin akan menghitung jumlah denda. Kemudian admin akan menginformasikan denda dan pembayaran kepada member. Kemudian member akan melakukan pembayaran ke admin. Setelah melakukan pembayaran, admin akan melakukan cek pembayaran. Kemudian admin akan menyimpan data pembayaran di database atau data store. Kemudian setelah itu, admin akan memberikan nota pembayaran denda kepada member. Kemudian admin akan membuat laporan. Berikut adalah tampilan SRS dari form login, yang di mana yang berisi login sebagai admin, login sebagai anggota, dan daftar anggota baru. Tampilan dari login sebagai admin yang berisi username, password, dan security code. Kemudian login. Nah, berikut adalah tampilan dari login sebagai anggota. Pilih anggota, username, password, dan security code. Kemudian login. Ini adalah tampilan dari daftar anggota baru atau registrasi, yang dimana berisi kode anggota, nama lengkap, NIS, alamat, email, telepon, password, dan security code. Kemudian klik daftar. Berikut adalah tampilan menu utama dari sistem perpustakaan yang berisi home, pengumuman, daftar koleksi pustaka, cari koleksi pustaka, buku tamu, presensi, dan login. Tampilan dari daftar koleksi pustaka yang berisi cover buku, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, bahasa, jenis koleksi, ISBN, tanggal masuk, asal buku, jumlah buku, dan nama rak buku. Berikut adalah tampilan dari pengumuman yang berisi judul informasi, post bay, dan date. Berikut adalah tampilan menu presensi pengunjung yang berisi data login, foto anggota, pengarang, penerbit, kode terbit, dan kode buku. Data anggota login yang berisi nomor, kode anggota, nama, tanggal,
dan waktu. Dan di sini juga ada jam dan tanggal. Kemudian ada form presensi yang berisi jenis anggota, siswa atau guru. Kemudian kode anggota. Ini adalah tampilan menu dari home sebagai admin yang berisi foto admin. Kemudian ada data admin yang berisi nama, username, email, status, yang dimana menu kita lihat di sini ada beberapa menu. Yang pertama home, sirkulasi, data koleksi, data usulan buku, data informasi, data anggota, data buku tamu, master file, laporan operasional, admin, ganti password, dan FAQ. Jika kita klik edit, maka akan ditampilkan seperti berikut, yang dimana edit admin ini yang berisi nama yang kita bisa ubah sesuai yang ingin diubah, email, dan foto, kemudian simpan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian penutup atau kesimpulan akan diteruskan oleh Reza Bahtiar Saputra. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang apa yang sudah disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Yang pertama, kesimpulan tentang sequence diagram merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, message, pesan apa yang dikirim dan kepada pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Pada sequence diagram dijelaskan secara rinci bagaimana alur dari sistem yang dibuat. Kemudian untuk use case merupakan